Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sittud Durar min usuli ahlil athari. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik di majelis ini sehingga kita bisa duduk sebagaimana duduknya para pelajar penuntut ilmu yang penuh dengan etika, yang penuh dengan tata krama terhadap Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Yang mana kata para ulama, ketika seseorang memuliakan ilmu, maka dia akan dimuliakan oleh Sang Maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa duduk di majelis ini dengan tenang, dengan penuh konsentrasi, dan tentunya semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar akan apa yang akan kita pelajari. Dan salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga mencurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada siapa saja dari umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, wala yuhabbu ghairahu kahubbillah. Qala Allah ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kita dilarang oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan kita, melarang kita untuk mencintai selain yang menciptakan kita, seperti mencintai yang menciptakan kita. Sebagaimana seorang anak secara fitrah keumumannya sangat mencintai kedua orang tuanya. Seorang anak secara fitrah, secara tabiat sangat mencintai kedua orang tuanya. Pepatah Arab mengatakan, kullu fatan yu'jabu bi abaihi. Setiap anak bangga, setiap anak
senang dengan bapak dan ibunya. Jadi apa atau siapapun bapak dan ibunya, fitrah tabiat seorang anak sayang, mencintai kedua orang tuanya. Akan tetapi mencintai ke orang tua, atau sebelum kita lanjutkan, harus ada yang kita ketahui. Kenapa seorang anak begitu cintanya kepada kedua orang tuanya? Apa yang menjadi dasar keumuman anak cinta dan sayang kepada kedua orang tuanya? Tidak lain dan tidak bukan karena sang anak mengetahui besarnya jasa kedua orang tuanya. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang perintah untuk berbakti pada orang tua. Seorang sahabat bertanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man ahakun nasi bihusni sahabati?" Siapakah manusia yang paling berhak dan paling layak untuk saya berbuat baik kepadanya? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ibumu. Kemudian orang tadi bertanya lagi pada Nabi SAW, "Tsumma man?" Kemudian setelah ibu kita, siapa lagi? Maka Nabi mengatakan, ibumu, ibumu. Kemudian terakhir Nabi mengatakan, bapakmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar jasa ibu dan bapak kita untuk kita, sangat besar jasanya, sehingga membuat kita akan melakukan apa saja yang dapat membuatnya apa? Membuatnya senang. Kita akan berusaha secara maksimal menuruti apa saja keinginannya, selama keinginannya tidak menyelisihi syariat. Dan ini yang perlu diajarkan kepada diri kita, kepada putra-putri kita, dan kepada setiap kaum muslimin dan muslimah. Ada yang jauh lebih berjasa terhadap diri kita, yaitu Sang Pencipta kita, Allah Tabarakahu wa ta'ala, yang lebih layak dan lebih patut untuk mendapatkan cinta kita, karena seluruh kenikmatan yang kita rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kenikmatan memiliki orang tua, termasuk kenikmatan memiliki orang tua. Ini perlu ada edukasi, ini perlu ada pelajaran kepada diri kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, mengenai jasa atau mengenai peranan Allah terhadap kita, sehingga akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Edukasi ini yang tidak ada, kalau tidak boleh dikatakan tidak ada, tidak menyeluruh, hampir hilang, hampir tidak ada, yang mengakibatkan kecintaan kepada Allah tidak kuat, tidak besar, yang mengakibatkan cintanya seorang manusia kepada selain Allah lebih besar.
Oleh karena itu sangat tepat sekali statement yang dikeluarkan atau yang dikatakan oleh para ulama. Statement yang berbunyi seseorang harus mengulang-ulang pelajaran tauhid berapa lama? Seumur hidupnya. Para ulama mengeluarkan statement demikian. Seorang harus mengulang-ulang pelajaran tauhid itu sepanjang usianya. Karena di setiap tempat ada tauhid, ada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kisahnya siapa? Ibrahim yang mau menyembelih putranya siapa? Ismail. Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada putranya. Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada putranya yang bernama Ismail. Yang intinya adalah dia melihat atau menyaksikan di dalam mimpinya menyembelih Ismail. Lihat, kecintaan kepada sang anak tidak mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Belum tentu jika sangat-sangat belum tentu jika ayat ini turun atau kisah ini turun pada kita. Belum tentu. Mungkin gak akan pernah terjadi. Mungkin kita akan fikir-fikir 1000 kali untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibrahim pada putranya yang telah lama di nanti-nanti. Subhanallah, sangat cinta kepada putranya, tetapi dia menghadapi perintah Allah yang memerintahkan untuk menyembelih putranya. Mungkin seseorang akan berkata Ibrahim ini keterlaluan, kelewatan. Tapi tidak begitu cara kita bermuamalah dengan Allah. Memang terkadang ketika kita bermuamalah dengan Allah itu nggak masuk di akal. Ketika kita bermuamalah sama Allah itu nggak masuk akal. Tapi yang pastinya bermuamalah dengan Allah itu sangat menyenangkan dan menghasilkan kebaikan. Antum tahu bagaimana reaksi daripada putranya Ismail? Ismail menerima. If'al, lakukanlah wahai ayahku. Luar biasa, sangat luar biasa. Ini gambaran, sedikit dari gambaran hati manusia yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harus berusaha memiliki hati yang seperti ini, yang senantiasa mendahului apa yang Allah inginkan. Tentunya butuh edukasi, butuh pendidikan, butuh pelajaran pada diri ini. Begitu bersyukurnya kita terhadap orang yang memberikan kebaikan dunia buat kita, berterima kasih. Sahih nggak? Benar nggak? Terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Om, terima kasih Tante. Apa yang membuat kita pandai bersyukur? Karena kita merasakan nikmat dari orang yang telah memberikan kenikmatan itu. Padahal di balik itu ada sang penetap pemberi kenikmatan itu, Rabbul Alamin.
yang kita harus mengedukasikan diri kita, menanamkan dalam diri kita. Memang kalimatnya sederhana. Memang kalimatnya sederhana. Tetapi dia begitu dalam. Lihat, antum perhatikan. Apa kata Nabi? Atau apa yang diucapkan setelah orang selesai makan dan minum? Hah? Alhamdulillah. Begitu. Sahih? Hamdalah. Yang diucapkan oleh kita setelah kita makan dan setelah kita minum itu hamdalah. Alhamdulillah. Lihat besarnya, ringan, amalnya ringan, sepertinya ringan mengucapkan hamdalah, ringan, sahih, ringan. Siapapun bisa dengan lisannya mengucapkan hamdalah. Tapi tidak setiap orang meresapi apa yang diucapkan itu, merenungkan apa yang diucapkan itu, atau mengerti apa yang diucapkan. Ketika kita bilang hamdalah atau ketika kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah, berarti kita meyakini di dalam hati ini nikmat makan itu, nikmat minum itu murni dari Allah yang berikan. Perantaranya siapa saja? Bisa teman kita, bisa bapak kita, bisa ibu kita, bisa saudara kita. Itu makna pujian hamdalah. Jelas? Ketika kita bilang alhamdulillah, yang memiliki makna segala puji hanya miliknya Allah. Berarti hati ini meyakini nikmatnya makan yang baru kita makan, atau nikmatnya makanan yang baru kita makan, nikmatnya minuman yang baru kita minum, itu murni dari Allah. Dan saat kita makan dan minum perantaranya beda-beda, sahih? Tapi di dalam hati ini harus tertanam, itu datangnya dari Allah. Murni dari Allah, jalla dzikruhu, murni dari Allah. Perantaranya dari mana saja? Antum tahu apa setelah itu? Setelah kita mengucapkan hamdalah, apa yang terjadi? Ridhonya Allah, subhanallah. Apa kata Nabi? Radiyallah, Allah ridho. Allah ridho. Ridho kepada siapa? Liman akala aklatan, kepada siapa saja yang makan, apa saja yang dia makan. Tsumma ba'da aklihi fahamidahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia selesai makan, maka dia memuji Allah. Alhamdulillah. Apa yang dia dapatkan? Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dia makan, ya ikhwan, makan makanan apa yang paling enak? Makanan apa yang paling enak? Hah? Enggak. Makanan yang paling antum ridho saat antum terima dari Allah, itu yang paling enak. Iya. Mau makanan seenak apapun, kalau antum gak ridho dengan itu makan, gak ada nikmat-nikmat itu makanan. Oke? Ada keju, ada coklat. Dua-duanya keju, kelasnya bukan keju-keju warung-warung. Kejunya udah kelas level tinggi lah ya. Ya pokoknya yang mahal-mahal lah gitu ya. Kejunya pokoknya nggak bikin gimana, coklatnya nggak gimana. Antum dapat roti keju, tapi antum sukanya coklat. Itu keju, harganya satu rotinya 50.000 misalnya. Ada nggak satu roti kecil, roti harganya 50.000? Ada aja mungkin ya. Satunya 50.000, itu keju harganya gocap tuh. Tapi yang antum incer coklat. Apa nikmatnya tuh makan roti keju? Ada nggak? Nggak ada nikmat-nikmatnya. Kenapa? Karena antum nggak terima apa yang Allah takdirkan buat antum keju.
Sahih. Tempe kemarin, tempe goreng kemarin punya bini antum yang antum dimasak di rumah, pas lagi domsong, dompet kosong, gitu ya. Antum lihat tempe itu padahal udah kemarin tuh tempe tuh. Tempe goreng, orek ya, orek. Kemarin ini kemarin lusa lagi gitu ya. Hah? Taruh kulkas. Kemarin lusa. Dikeluarin, kata istri antum, saya angetin ya mas, tafadhol. Saat antum menikmati itu tempe itu menjadi makanan paling nikmat. Kenapa jadi paling nikmat? Karena antum ridho dengan apa yang Allah berikan. Puas dengan apa yang Allah berikan. Itu senikmat-nikmatnya makan. Saat antum ridho terhadap apa yang Allah takdirkan. Gitu. Saat kita bisa ridho terhadap apa yang Allah berikan buat kita. Bahkan ini amalan bukan amalan sembarangan. Amal luar biasa. Salah satu penghuni surga amalnya ini. Salah satu penghuni surga amalnya ini dia. Nggak peduli dengan nikmat yang ada pada orang lain. Nggak merasa, nggak punya iri, nggak kecil hati. Biasa aja dengan nikmat orang lain. Nggak peduli, biarin aja. Masing-masing orang punya kenikmatan sendiri-sendiri. Ini amalan penduduk surga. Pernah lewat orang di hadapan para sahabat. Sayamurru bina rajulun min ahlil jannah. Nabi bilang, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita seseorang yang akan masuk dalam surga. Salah seorang penduduk surga. Itu Nabi yang ngomong. Yang ngomong siapa? Nabi. Lewat orang itu. Besok lewat, Nabi bilang lagi, sayamurru bina rajulun min ahlil jannah. Akan lewat orang, salah seorang penduduk surga. Lewat lagi. Orangnya sama dia juga. Besok Nabi bicara yang sama. Orangnya dia juga. Orangnya sama dia juga. Salah seorang sahabat penasaran. Ini apa istimewanya dia? Apa istimewanya dia? Oke? Ini yang harus kita kejar. Ini yang harus kita miliki. Tubuh kita masih di sini, tetapi nama kita sudah ada di surga. Gitu. Ini yang harus dikejar. Ini yang harus diusahakan. Jasadnya di bumi, tapi namanya sudah tercatat di surga. Tuh. Penasaran? Singkatnya, nginep orang di rumah orang yang disebut oleh Nabi calon penduduk surga. Enggak qiyamul lail, enggak puasa sunnah. Subhanallah. Dari amal-amal lahiriah. Di malam hari enggak qiyamul lail, enggak bangun qiyamul lail, ditungguin malam bangun enggak juga, bangunnya subuh. Paginya puasa enggak juga, makan. Begitu berhari-hari. Ditanya sama sahabat, antum ini enggak ada istimewanya amalnya. Yang nampak tidak istimewa, sahih. Nampaknya enggak istimewa, dia enggak puasa sunnah, dia enggak qiyamul lail, kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi yang tidak nampak itu yang istimewa. Yang tersembunyi di balik dadanya itu yang istimewa. Terus Nabi kenapa bilang ente calon penduduk surga? Gitu. Ini dia. Orang masuk surga bukan hasil penglihatan manusia, tetapi wahyu. Oke? Tetapi berdasarkan wahyu. Ada yang tidak diketahui oleh manusia. Dia bilang, ya mungkin karena aneh nggak pernah iri sama orang, nggak pernah pusing dengan nikmat yang orang punya, nggak pernah dengki, biasa aja, khair-khair aja. Itu dia. Itu dia. Jadi orang paling kaya tuh di dunia tuh. Nggak peduli tuh dengan orang, walaupun makan tempe yang kemarin lusa. Gitu. Apa nikmatnya daging apa? Daging tuh ada dua ya. Kalau beli di satu
minimarket, supermarket, apa namanya, rumah makan. Ada yang manis, ada yang asin. Apa yang manis apa namanya? Apa namanya? Hah? Semur, jengkol itu mah. Enggak, daging cincang kan ada yang manis. Apa namanya? Sirloin. Apa? Lupa deh. Roni tahu Roni? Hah? Saus tiram. Oh ya begitulah ya. Oke. Oke, boleh contoh Bapak. Saus tiram sama saus padang. Oke? Jadi pengen makan seafood ya Pak ya. Saus tiram sama saus padang. Antum tulis di pesan itu saus tiram. Datang ke meja antum saus padang. Kok rasanya begini ya? Saus tiramnya habis Pak, tinggal saus padang. Enak gak tuh? Harganya sama-sama mahal. Gak ada nikmat-nikmatnya itu makanan. Oke? Gak ada nikmatnya. Orang paling nikmat hidup di dunia ini orang yang bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itulah orang paling nikmat. Ini perlu diedukasi pada diri kita, perlu ditanamkan pada diri kita, dan lebih-lebih kepada putra dan putri kita, agar mereka mencintai Allah, agar mereka mencintai Allah. Saya pernah bilang, kalau putra putri antum tanya sama antum atau minta sama antum sesuatu, misalkan dia bilang, abi, ummi, ayah, bunda, beliin sepeda, gitu. Beliin sepeda. Maka antum bilang sama putra putri antum, nak, minta sama Allah, gitu. Minta sama Allah. Mau minta apa saja bilang sama dia, minta sama Allah nak. Minta sama Allah, karena cuman Allah yang bisa memberikan apa saja yang kita minta. Itu diajarkan gitu. Jangan belagu, tenang, bapak beliin. Songong banget tuh, gitu kan. Udah bertahun-tahun Pak, katanya beliin sepeda, kagak beli-beli Pak. Nah lo, belagu sih. Iya, itu belum jadi bapak kan. Nah gitu, nanti kalau udah jadi bapak begitu, minta sama Allah. Kok kenapa nggak minta sama bapak gitu? Ini peranan antum kasih tahu, ayahmu cuman perantara. Yang memberikan rizki hakikatnya itu adalah Allah. Allah bisa kasih sepeda buat kamu, bisa melalui perantara ayahmu, atau kakekmu, atau pamanmu, atau bibimu. Tapi mintanya sama Allah. Jangan dimasukin akidah rizki putra putri itu dari orang tuanya. Belum tentu. Salah kita juga. Rizki dia harus ditanamkan dari mana? Allah. Begitu. Diyakin ini tauhid, ini penting. Sehingga akan timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak baik banget, Umi baik banget, Ibu baik banget, terima kasih sepedanya ya gitu. Iya nak, iya nak. Gitu doang. Ini salah, khotok, tidak mendidik. Nah, angkat tangan terima kasih kepada pencipta kita. Bilang sama dia, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan sepeda. Ini pendidikan tauhid pada putra putri kita. Kan gara-gara antum sering beliin baju, apalagi mainan, anak antum jadi sayang sama antum kan? Sahih nggak? Sayang nggak? Sayang, cinta sama antum. Karena antum tidak edukasi dari mana itu sebenarnya baju, mainan, sepeda dan seterusnya. Tidak diedukasi, seakan-akan kita yang kasih. Sahih? Nyata atau tidak?
Rela atau tidak? Sehingga dia nggak tahu hakikat pemberinya itu siapa. Siapa Roni? Allah. Sehingga dia berlebihan mencintai kita. Seharusnya dia lebih mencintai Allah daripada kita bapaknya. Karena kita cuma penyambung. Penyambung saja. Hakikatnya siapa Rani? Allah. Ini tauhid. Tauhid bukan? Tauhid. Akidah. Akidah. Kalau antum tinggalkan putra putri antum wafat dalam kondisi gini, antum gak bingung. Kenapa? Karena putra putri antum gak akan begini. Karena dia tahu pemberi rizkinya tidak akan pernah mati. Siapa pemberi rizkinya? Allah. Tapi kalau kita tanamkan pemberi rizki itu kita sebagai bapak ibunya, dia udah pusing, kalang kabut, bapak mati, ibu mati, mau kemana kita? Sahih? Mau kemana kita? Minta sama siapa? Salah siapa? Salah kita yang didik. Salah kita yang didik. Tidak ada kecintaan di hati-hati anak-anak itu kepada Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Ini harus ditanamkan. Kecintaan itu harus ditanamkan. Karena salah satu yang dilarang oleh pencipta kita, mencintai selain pencipta kita seperti mencintai pencipta kita. Itu dilarang. Dilarang. Kita nggak boleh berlebihan mencintai putra putri kita. Kita nggak boleh berlebihan mencintai orang tua kita. Bahkan Umar dikatakan tidak memiliki iman yang sempurna. Sampai apa? Rasul lebih dicintai dari dirinya sendiri. Udah masuk Isya ya? Taib. Kita lanjut ba'da salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.